Rama Bayu, bolehkah kita mulai bertanya? Silakan Pastor, nanti kalau saya tidak bisa, Pastor ikut membantu menjawab. Pertanyaan pertama, apakah pemberkatan cukup dilakukan satu kali dan berlaku selamanya? Apakah unclean spirit juga masuk ke dalam ikon atau gambar? Ya, saya jawab jadi yang kedua. Tentu saja ada kemungkinan. Saya tadi katakan ada kemungkinan kalau tidak diberkati ya. Kalau sudah diberkati ya tidak mungkin. Nah, gitu ya. Yang dari yang kedua. Jadi tadi bukan saya katakan pasti masuk, tapi ada kemungkinan kalau tidak diberkati. Nah, kemudian apakah pemberkatan itu satu kali? Ya, satu kali. Tetapi tidak tertutup kemungkinan kalau Anda memohonkan berkat lagi, tidak ada masalah. Jadi pada dasarnya satu kali, untuk seterusnya, tapi seandainya Anda menginginkan untuk diberkati lagi, tidak ada masalah. Karena pemberkatan itu seperti misalnya contoh pemberkatan anak, kan setiap minggu diberkati, barang pun sebenarnya sama. Tetapi juga harus kita jaga, jangan sampai setiap kali dibawa. Nah, itu malah meremehkan kuasa berkat itu sendiri. Maksudnya, Anda harus merasa membawa setiap minggu dibawa diberkati, ya itu tidak benar juga gitu. Jadi satu kali pada dasarnya, tetapi boleh untuk dimohonkan berkat kembali. Demikian. Apakah air suci yang diberkati oleh pendeta non-Katolik juga mempunyai kuasa yang sama dengan air yang diberkati oleh Romo Katolik dan bisa digunakan untuk menghalau unclean spirit? Ya, saya jawab lurus saja ya, tidak punya kuasa yang sama. Karena pemberkatan itu muncul dari tahbisan dan pendeta tidak ada tahbisan. Jadi saya jawab lurus supaya jelas, tidak punya kuasa yang sama. Karena kuasa tahbisan itulah yang membuat seorang romo bukan pribadinya, tapi kuasa tahbisannya itu. Demikian juga seorang uskup. Jadi kalau diberkati di luar Romo Katolik, ya mereka tidak punya kuasa tahbisan. Demikian. Ya, kuasa itu datang dari Yesus, diberikan kepada Santo Petrus, lalu turun-temurun, dan tidak ada putusnya. Itu yang kita sebut dalam doa kredo, gereja kita ini apostolik, berasal dari para rasul. Apa di Katolik juga dikenal minyak urapan? Mana lebih ampuh untuk menghalau unclean spirit, air suci atau minyak urapan? Minyak urapan itu untuk orang sakit loh di Katolik ya. Ya, minyak ya, pengurapan orang sakit, lalu ya kegunaannya pada umumnya adalah air suci kalau dengan demikian. Jadi untuk melawan kuasa kegelapan, yang umum dipakai dalam gereja Katolik adalah air suci dan garam berkat. Jadi kalau minyak umumnya di gereja Katolik tidak digunakan untuk yang terkait langsung dengan kuasa jahat. Minyak itu untuk minyak krisma, minyak katekumen, minyak orang sakit. Memang untuk minyak katekumen penggunaan pada saat orang mau dibaptis memang ada eksorsisme kecilnya, tapi dalam arti tertentu tidak dipakai untuk melawan kuasa kegelapan. Jadi mau dipakai yang mana? Air suci ya. Air suci dengan doa Santo Mikael. Air suci itu sudah tanda petik sakti. Namun saya memberi catatan, itu semua tidak membawa kesaktian dari dirinya sendiri. Jadi mau air suci itu diberkati oleh paus sekalipun, tapi kalau Anda tidak punya iman, yaitu menjadi satu yang tidak ada gunanya, karena pada dasarnya iman itulah, itu simbol-simbol yang ada dayanya, tapi bahasa gampangnya, air suci itu akan menjadi berdaya kalau Anda punya iman. Jadi yang mengaktifkan daya itu iman kita, iman Anda. Dalam bahasa yang lebih ekstrim, bahkan tanpa hal seperti itu, kalau Anda punya iman, kuasa jahat ya pergi juga, bahkan tanpa air suci, tanpa barang-barang seperti itu. Jadi jangan dipahami bahwa itu bersifat mekanis. Pokoknya asal ada air suci, dikasih air suci, minggat. Tapi kalau kamu nggak beriman, ya yang minggat kamunya. Nah gitu. Gitu ya. Apakah jika romonya sendiri yang unclean, artinya hidupnya tidak benar, apakah pemberkatan yang dilakukan oleh romo ini punya kuasa? Ya, ini memang problematis, tapi gereja memberi jawaban kepada kita bahwa ex opere operato. Jadi, bahkan sakramen sekalipun, sakramen ya, kalau pemberkatan air suci kan sakramentali, itu dayanya datang dari kuasa Tuhan Yesus. Seperti tadi sudah Pastor Yandi juga tegaskan ya. Jadi bukan dari Romo, Romo itu mengalirkannya saja. Maka seharusnya sebagus-bagusnya romonya atau pastornya tidak berdosa, dalam arti ya clean ya, bukan unbid.
Tapi bahwa manusia itu kadang juga ada salahnya, gereja mengatakan bahwa daya sakramen dan sakramentali tidak bergantung pada kesucian pelayannya, yaitu imamnya. Bahasa simpel, jadi kalau imammu itu misalnya hidup tidak suci, air suci yang dia berkati tetap berdaya karena mengalir dari Tuhan Yesus melalui kuasa tabisannya. Demikian. Itu Bukan dari ajaran. romonya, itu dari kuasa Betul, tabisan. betul, Seperti ajaran Yesus mengenai para ahli Taurat. Kalian betul. boleh dengarkan ajarannya, jangan ikuti perbuatan. Itu dia. Itu Tepat ya. sekali, Pastor Yandi. Demikian ya. Apakah patung yang sudah rusak bisa dimasuki oleh roh jahat? Jadi patung yang sudah pernah diberkati rusak. Bisa Berarti dimasuki oleh roh sudah pernah diberkati. Yang penting kata kuncinya pernah diberkati. Tidak bisa. Jadi mau patungnya rusak, mau patungnya hancur, tapi kalau itu sudah pernah diberkati, berarti tadi saya katakan dikuduskan. Kudus itu kados. Kados itu dikhususkan penggunaannya untuk Allah, atau bahasa Jepangnya tadi disegel. Jadi roh jahat manapun yang paling kuat tidak mungkin bisa masuk karena itu sudah disegel khusus untuk penggunaan pemuliaan kepada Allah. Tadi kita ingat di Benedictionibus nomor 11 bahwa pemberkatan mengusir kuasa jahat. Jadi kalaupun patungnya itu cacat dan sebagainya tidak mempengaruhi berkatnya karena berkat tidak dipengaruhi oleh hancurnya yang fisik itu. Demikian. Apakah rumah yang sudah diberkati hanya karena penghuninya banyak dosa, lalu setan bisa masuk lagi ke situ? Tentu saja, karena pintu setan salah satunya tadi ingat dosa, itu pintu pertama, terutama dosa mortal. Jadi dalam bahasa gampang, dalam bahasa Jepang nih ya, kalau diberkati kan berarti disegel dari kuasa jahat. Tapi kalau Anda berdosa, segel itu Anda buka. Nah ini konsepnya begitu ya. Berdosa, terutama dosa mortal, itu membuka segel. Jadi kalau rumah diberkati, tapi orang berdosa, tadi 4 pintu, dosa terutama mortal, okultisme itu yang sangat kuat, jadi Anda itu melakukan ritual-ritual yang aneh-aneh itu, maka berkatnya dalam bahasa tanda petik batal. Yang sudah diberi, saya pakai bahasa gambaran ya, yang sudah diberi benteng oleh Tuhan itu, bentengnya Anda runtuhkan sendiri dengan perbuatan dosa dan dengan perbuatan okultisme. Sekali lagi ini saya pakai bahasa gambaran, tidak harafiah demikian, tapi untuk menggambarkan Anda memahaminya secara lebih mudah. Jadi kalau orangnya berdosa bagaimana? Ya berkatnya batal gitu, terbatalkan Anda yang meruntuhkan berkat itu. Demikian. Saya pikir teman-teman bisa dengar khotbah saya tentang Bileam. Bileam itu dibayar untuk mengutuk orang Israel. Tapi dia tidak bisa karena Tuhan mengutus dia untuk memberkati. Tapi begitu orang Israel sendiri berdosa, maka mereka jatuh. Itu. Selama mereka tidak berdosa, tidak dapat kutukan. Seperti itu. Itu ada di khotbah saya di channel saya. Boleh dengar promosi sedikit ya. Pastor, bisa diumumkan channelnya, Pastor? Channel saya namanya Johannes Yandi Buntoro. Bisa dilihat di khotbah di situ. Johannes Yandi Buntoro. Kita promosikan dulu ya, Pastor ya. Nah, iya, silakan nanti ke channel Pastor Yandi, Johannes pakai J, Johannes Yandi Buntoro. Judul khotbahnya adalah Ketika Keledai Berbicara. Ketika keledai bicara, ya. Kenapa keledai berbicara? Ada sesuatu. Adakah solusi terbaik guna mematahkan kuasa unclean spirit di saat yang bersangkutan sudah berada pada tahap aksi? Pertobatan, ya, sakramen berarti tadi godaan ya, kalau kalau nggak salah itu tadi ya, godaan, kemudian fantasi, niat, lagi, aksi. Ya, itulah yang disediakan gereja, yaitu dengan sakramen tobat. Justru ketika Anda sudah sampai pada tahap yang aksi tadi, gereja mengajarkan bahwa sakramen tobat mematahkan kuasa dosa itu sehingga dosa Anda diampuni. Maka ya bahasa gampangnya Anda pengakuan dosa kepada pastor. Tetapi memang harus ada penyesalan di sana, terus ada niat untuk meninggalkan. Tapi kalau hanya datang ke pastor aksinya masih berlanjut, ya nggak ada gunanya itu ya. Pertobatan diawali dari penyesalan, 3 langkah pertobatan. 1, merasa salah. Orang hanya kalau merasa salah, dia bisa bertobat. Kalau orang tidak merasa salah itu belum bertobat karena dia merasa yang diperbuat tidak salah. Langkah pertama merasa salah. Kalau Anda itu merasa salah,
langkah pertama sudah terpenuhi. Nomor 2, mohon ampun. Itu masuk ke ruang pengakuan, minta dari pastor sakramen tobat. Yang ketiga tentu dengan niat atau usaha sekuat tenaga untuk tidak kembali kepada aksi yang sudah dilakukan. Jadi gereja menyediakan bagi kita sakramen tobat yang akan, ya simpelnya kalau kena dosa mortal, hukuman neraka dibatalkan dengan sakramen tobat. Demikian. Ya, ada satu syarat yang sangat penting dalam pengakuan dosa, yaitu harus ada penyesalan dan pertobatan. Nah, jika di ruang sakramen kita tidak ada dua itu, pengakuan tidak sah, tidak ada gunanya sama sekali. Betul, Meskipun betul, pastornya sudah memberikan absolusi, sudah betul. memberikan penitensi juga. Romo, apakah doa eksorsis boleh dilakukan atau diucapkan oleh kami orang awam dengan doa yang sudah diterjemahkan, artinya bahasa Indonesia, terutama dalam keadaan terdesak? Sebenarnya ada dua pembedaan ya, eksorsisme besar dan eksorsisme kecil. Eksorsisme yang sesungguhnya itu yang disebut eksorsisme besar itu hanya boleh diucapkan oleh seorang yang tertabis, itu pun orang tertabis yang mendapatkan kuasa mandat dari uskup sebagai eksorsis. Contoh di Contoh, Indonesia yang saya kenal itu Romo Robini. Saya bukan seorang eksorsis. Maka saya tidak boleh mendoakan doa eksorsisme. Tapi ada yang jenis kedua yang namanya doa eksorsisme kecil atau dalam istilah bahasa Inggrisnya itu deliverance prayer. Itu semua orang yang beriman, baik itu tertabis maupun awam, boleh mendoakan. Maka Anda harus cek dulu itu yang mana. Kalau eksorsisme besar, dilarang. Saya pun dilarang. Pastor Yandi juga bukan eksorsis, dilarang. Tapi kalau eksorsisme kecil yang namanya deliverance prayer, itulah yang boleh diucapkan oleh setiap orang beriman. Sebab setiap orang beriman karena tahbisannya, itu diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk mengusir segala kuasa kegelapan. Kalau kita lihat bahwa dalam cerita Injil itu para rasul juga diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Jadi kuasanya, ingat sekali lagi, kuasanya berasal dari Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita. Nah, tolong dicek dulu yang doa yang dimaksud, apakah eksorsisme yang sebenarnya atau yang deliverance prayer. Demikian pembedaannya. ya, dan jangan lupa Ibu Maria adalah orang yang menginjak si setan, diberi kuasa menginjak setan. Ibu Maria adalah manusia yang paling dibenci oleh setan, karena setan sangat iri pada Ibu Maria. Setan berpikir Tuhan mengasihi malaikat. Ternyata Tuhan lebih mengasihi manusia, yaitu Ibu Maria dan kita tentu saja. Jadi doa Salam Maria, Rosario itu penting. Itu juga bisa. Apa itu genderuwo? Apakah ada? Karena saya merasa di rumah saya ada, sering mengganggu tamu di rumah. Ya genderuwo itu ya setan juga, tapi itu setan dalam gambaran orang Jawa yang sering digambarkan dengan apa namanya orang berbadan besar, berbulu, tapi nggak kayak saya loh ya, saya bukan genderuwo loh ya, meskipun berbulu ya. Setan tuh custom kok. Jadi setan tuh bisa bermanifestasi dalam wujud-wujud tertentu sesuai dengan yang digambarkan kebudayaan tertentu. Maka setan di Cina dan di Jawa beda karena pemikiran mengenai yang jahat itu juga berbeda di setiap kebudayaan. Jadi setan itu custom. Custom itu dalam arti mereka melayani sesuai dengan keinginan. Penampakan orang di Jawa ya munculnya genderuwo. Kalau di China nampaknya apa, Pastor? Mungkin itu ya, vampir itu ya. Iya, Ya, ya. Jiangshi namanya, Jiangshi. Yang Jiangshi, yang mayat yang kaku. Kan dia selalu ya, ya, kaku kan, ya. tidak bisa bergerak, tidak bisa joget-joget, hanya bisa meloncat. Kalau kami orang Jawa malah lucu sekali itu lompat-lompat gitu tuh ya. Jadi genderuwo itu apa? Yaitu konsepsi atau pemikiran orang Jawa mengenai kuasa jahat. Jadi apakah genderuwo itu ada? Ya bagi orang Jawa ada, karena roh jahat di Jawa menampakkan diri dalam wujud yang dipahami oleh orang Jawa. Termasuk hal-hal yang lain, misalnya di Eropa vampir gitu. Jadi sebenarnya itu ada karena konsepsi kebudayaan tertentu. Baik, ini pertanyaan selanjutnya dari Medan, tapi saya pikir sudah dijawab. Apakah kita bisa, orang biasa bisa mendoakan orang yang kerasukan? Atau harus panggil pastor untuk usir? Ya, Romo sudah menjawab itu kan?
Betul, semua kita punya kuasa. Saya mau memberi penegasan, Pastor, supaya tidak ada yang takut lagi ya. Jadi kita semua punya kuasa yang berasal dari baptisan karena kuasa yang datang dari Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah takut dengan kuasa jahat. Kita juga ingat bagian peneguhan tadi. Ingat tadi apa? Roh yang ada di dalam kamu. Ini ingat, lebih besar. Problemnya adalah orang Katolik itu kadang-kadang merasa bahwa takut kepada roh jahat karena dia tidak yakin tentang itu. Nah itu, jadi menumbuhkan keyakinan bahwa itu sabda Tuhan, peneguhan kita, roh dalam kamu lebih besar, itu jangan sampai lupa. Romo, saya sudah berdoa, doa malaikat Mikael, sudah berserah kepada Tuhan Yesus, tapi saya masih khawatir, masih takut akan santet dan Sudah berdoa, masih takut, ya aneh juga kalau begitu. Karena kalau begitu kita berdoa, lalu percaya, meyakini bahwa roh di dalam kamu lebih besar, mestinya kita tidak takut lagi. Kecuali Anda masih memiliki atau punya dosa, terutama dosa-dosa mortal. Maka sakramen tobat itu juga menumbuhkan keyakinan dalam diri kita ketika kita sudah diampuni, Allah bersama kita. Ketika sudah diampuni, kita kembali dalam status rahmat sebagai anak-anak Allah. Maka mungkin kalau masih takut, barangkali Anda belum datang pada pengakuan. Nah, tolong silahkan diperiksa, terutama dosa-dosa mortal, itu datang kepada sakramen tobat melalui pengakuan kepada pastor. Karena salah satu juga melawan kuasa jahat itu hampir selalu para eksorsis mengatakan yang pertama harus dilakukan adalah sakramen tobat. Karena tadi itu Yakobus 4 ayat 7, tunduk kepada Allah. Dengan sakramen tobat, kita menyatakan lagi ketundukan kepada Allah. Karena dosa berarti melawan Allah. Jadi hal yang pertama selalu harus sakramen tobat sebenarnya. Kalau terkait dengan kuasa jahat, mau apapun jenisnya itu, misalnya Anda terikat dengan kuasa-kuasa, atau Anda pernah okultisme, selalu langkah pertama adalah sakramen tobat. Baru kemudian ada doa pelepasan dan lain sebagainya itu. Jadi kalau Anda masih takut, cek. Atau periksa, mungkin Anda masih ada yang dosa-dosa terutama mortal atau okultisme atau percaya takhayul, Anda pengakuan dosa supaya itu mendatangkan juga dalam hati Anda ketenangan bahwa ya roh di dalam aku lebih besar daripada yang di dunia. apakah beda antara kerasukan dan kesurupan? Kemudian ini disebut satu daerah. Saya pikir kita tidak bijak menyebut daerah karena akan membuat orang tersinggung. Iya. Setiap orang punya hak untuk menjalankan kegiatan agamanya sendiri. Kita tidak boleh menyinggung di sini. Jadi Iya. pertanyaan hanya satu saja. Apa bedanya kerasukan dan kesurupan? Yaitu istilah saja. Yang dimaksud toh itu sama. Jadi kerasukan, kesurupan, itu orang dikuasai oleh roh lain. Dalam keyakinan Katolik, ya hanya roh setan yang bisa masuk ke dalam apa namanya manusia tadi. Kalau kita lihat posesio tadi itu. Karena kalau malaikat tidak masuk kepada manusia, roh para Santo Santa atau Bunda Maria tidak. Ini saya kembangkan pertanyaannya. Maka kalau ada orang yang mengaku dimasuki Bunda Maria, dimasuki santo-santa tertentu, di dalam pandangan iman Katolik tidak mungkin terjadi. Justru karena apa? Karena selalu kalau itu datang dari Tuhan, dia di luar manusia. Karena kalau masuk menghilangkan kehendak bebas. Tuhan tidak mengambil kehendak bebas. Contoh dalam Annunziatio. Annunziatio itu peristiwa kabar gembira. Malaikat Gabriel sendiri, Bunda Maria sendiri. Malaikat Gabriel di luar Bunda Maria, justru karena penekanan pada kehendak bebas manusia. Maka kalau ada yang mengaku ini kemasukan roh Bunda Maria, lalu anak-anakku begini-begini, ini bukan Bunda Maria. Karena tidak mungkin Tuhan mengizinkan kehendak bebas manusia diambil oleh roh lain. Jadi hampir pasti saya katakan, itu roh jahat yang menyamar sebagai Bunda Maria, maka bisa masuk. Dalam keyakinan Katolik, hanya roh setan yang masuk dalam tubuh manusia, tidak ada roh lain. Itu saya kembangkan meskipun tidak ditanyakan. Karena setan sudah semakin pintar menggoda manusia, punya cara-cara yang baru. Bagaimana cara kita membedakan itu suara setan atau suara Tuhan?
Karena setan juga bisa pura-pura sebagai orang suci, bahkan bisa hafal Alkitab, ya. Padahal umat tidak Betul, hafal. betul. Betul, ya. Ya, cara mengukurnya kalau kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Melalui apa? Melalui pengajaran gereja. Maka kita bisa punya alat ukur. Jadi kalau Anda tidak tahu yang dikehendaki Tuhan melalui ajaran gereja, ya sulit. Jadi syarat pertama Anda tahu ajaran gereja seperti apa, lalu diukur pakai itu. Karena ajaran gereja Katolik tentu saja adalah yang dikehendaki Tuhan. Maka melalui pengetahuan tentang ajaran gereja Katolik itulah kita mengukur segala sesuatunya sebagai ya tolok ukur ini sebenarnya sesuai kehendak Tuhan apa tidak. Ini sesuai kehendak Tuhan apa tidak. Nah, ketika itu tidak tahu ya maka seperti tampak sama. Jadi tidak ada cara mudah untuk membedakan. Seperti kalau Anda mau membedakan uang palsu dan uang asli, Anda harus bergulat dalam bidang uang itu. Anda kenali uang asli itu. Kalau Anda kenali uang asli, Anda tahu uang palsu. Anda kenali ajaran gereja, sehingga yang palsu ketahuan. Saya katakan hampir dengan sendirinya. Saya tidak mau memegahkan diri, ya, dalam arti ketika, ini bukan untuk memegahkan diri, tapi untuk memberi satu teladan, ya. Ketika mempelajari ajaran Katolik, Anda bertanya begini-begini tentang misalnya dunia roh atau dunia gaib. Saya mengetahui karena saya tahu ini aslinya begini loh. Nah, ini enggak asli, ini aslinya begini. Nah, kehendak Tuhan dinilai menurut ya kesesuaian alat ukur dengan ajaran gereja tadi yang sudah saya jelaskan. Maka caranya apa? Katekesi dan belajar iman. Jadi nyambungnya ke sana. Jadi bukan hanya soal merenung-renung. Merenung-renung kalau nggak punya pengetahuan mengenai ajaran iman memang sulit sekali. Terutama untuk hal-hal yang bersifat penyamaran. Kalau yang bersifat langsung jelas, gampang. Umpamanya kita tahu kalau kedukun salah jelas ya. Tapi ada beberapa pastor yang pakai metode-metode yang kayaknya Katolik. Ini yang lebih membahayakan. Jadi justru yang penyamaran itulah yang lebih membahayakan. Kita jelas tahu bahwa kalau membunuh itu salah. Tapi ketika kita melayani dengan niat yang tidak murni untuk kepongahan diri kita, ini kan penyamaran sebenarnya. Anda didorong untuk berbuat yang baik, tapi Anda dijatuhkan karena perbuatan baik itu dilandasi oleh sesuatu yang justru sebenarnya untuk memegahkan diri sendiri. Ini beberapa contoh mengenai yang namanya deception atau pengelabuan dari roh jahat. Seperti itu kurang lebihnya. Bagaimana cara menangkal barang-barang yang tidak lazim yang dilemparkan orang ke dalam rumah saya? Oh, tidak perlu ditangkal kok itu. Sudah tertangkal dengan sendirinya kalau Anda tidak punya pintu masuk kepada roh jahat. Jadi artinya sebenarnya tidak perlu ditangkal. Sudah ditangkal oleh Tuhan Yesus. Masalahnya Anda punya pintu masuk setan apa tidak? Tadi itu yang lebih penting. Anda ya termasuk okultisme. Nah, kalau Anda okultisme artinya saya pakai bahasa gambaran, benteng oleh para malaikat oleh Tuhan Yesus ini Anda lubangi. Lewat situ nanti. Kalau Anda suka ke dukun umpamanya. Jadi sebenarnya bagaimana menangkal hidup kudus di hadapan Tuhan. Tidak berdosa terhadap dosa mortal, tidak okultisme, rajin terima sakramen tobat, dan ekaristi selalu, dan sakramen-sakramen yang lain. Jadi kalau kita mengikuti apa yang gereja gariskan, Anda ikut ekaristi setiap kali, Anda berbuat seperti yang seharusnya Tuhan katakan sehingga tidak jatuh dalam dosa, terutama dosa mortal, tidak berbuat okultisme, ya kedukun, klinik, ramalan, apa itu tidak akan kena. Percayalah tidak akan kena. Jadi tidak usah ditangkal, tertangkal otomatis. Nah, itu ingat ya. Begitu. Yang sering terjadi kita melubangi benteng itu dengan dosa mortal dan okultisme, terutama dalam konteks Indonesia. Saya mengatakan dalam konteks kita di Indonesia, umumnya pintu masuk setan itu dari okultisme itu banyak sekali ya, karena konteks kultural kita memang cukup banyak yang bersentuhan dengan ya bidang-bidang begitu. Maka untuk pilah itu penting sekali supaya jangan jatuh pada okultisme. Demikian. Ada seorang teman bercerita bahwa dia berhasil mengusir roh jahat dari seorang anak berkat medali Santo Mikael. Bahkan medali itu dipinjamkan juga ke orang lain supaya digunakan untuk tujuan yang sama. Bagaimana tanggapan Romo?
Ya, tanggapan pertama ya tidak ada masalah karena justru medali medali itu memang gunanya untuk itu. Tetapi ada bahaya, ini tanggapan kedua. Ada bahaya bahwa kemudian orang mendewa-dewakan medali itu sebagai sakti. Jadi sebenarnya nggak masalah, tapi ada bahaya. Ketika orang, wah ini medali pengusir setan. Justru sebenarnya kan pengusir setan itu bukan medalinya, tapi iman dalam diri orang itu. Jadi tanggapannya ada dua. Sebenarnya nggak ada masalah sejauh memang itu diyakini dengan iman. Tuhan menggunakan sarana sakramentali. Nah itu Tuhan menggunakan sarana sakramentali untuk kita gunakan. Tapi nomor dua ada bahaya. Ketika benda apapun itu wah ini sakti, ini bahaya. Jadi ini meskipun medali, sakramentali, Katolik, tapi ini jatuh pada tahayul, yang saya sering menyebutnya tahayul Katolik. Jadi meskipun barangnya barang Katolik, tapi mentalitas di dalamnya kita seperti menggunakan jimat. Nah itu juga salah. Itu tahayul yang sifatnya gerejawi, tahayul Katolik itu. Jadi ini sakti dipinjamkan. Nah, jadi orang doa apa tidak nggak penting lagi. Pokoknya kalau bawa itu selamat. Nah ini ada bahaya ya ke arah situ. Demikian. Apakah benda suci yang sudah diberkati oleh Romo yang lepas jubah perlu diberkati ulang? Oh baik, tapi pada saat memberkati kan belum lepas jubah kan, nah itu, jadi tidak ada masalah ya. Pada saat memberkati kan daya tahbisannya ada, jadi tidak ada masalah. Lagi pula tadi kita ingat itu mirip dengan yang tadi ex opere operato. Meskipun misalnya lepas jubah tidak jadi pastor lagi tetap sah. Ya termasuk juga sakramen. Contoh ini saya perluas. Pada saat Anda menikah 2010 dulu dinikahkan Romo A, ternyata sekarang Romo A sudah keluar. Waduh, jangan-jangan perkawinan saya nggak sah ini, tetap sah saudara, tidak ada masalah. Itu ya, terima kasih. Apakah tanda yang signifikan akan adanya unclean spirit pada patung atau benda? Oh, tanda yang signifikan yaitu bisa misalnya bergerak ya tanpa digerakkan. Lalu misalnya dalam ruang tertentu kalau di situ tidur Anda dihantui tadi itu dengan apa namanya halusinasi atau mimpi buruk, itu tanda-tanda seperti itu yang tadi aktivitas setan tadi investasi, veksasi, kemudian terakhir seandainya orang menggunakannya atau apa terjadi kerasukan. Simpelnya kalau ada hal-hal negatif, Anda di situ ada muncul bayangan hitam setiap kali di sana, tidur di situ dihantui mimpi buruk setiap kali, itu tanda-tanda kehadiran si jahat atau dia bisa pindah sendiri tanpa kita pindahkan dari pojokan tiba-tiba di atas atau bagaimana, itu tanda-tanda yang tidak manusiawi seperti itu, umumnya tanda kehadiran roh jahat pada benda yang namanya investasi tadi. Romo Bayu, saya ingin perhiasan saya diberkati, apakah boleh? Oh baik. Mani biro. Boleh, tapi nanti harus nyumbang ke Kristus Raja ya. Begini, ini pertanyaannya saya kembangkan juga. Di dalam buku atau kitab De Beneficionibus tadi dikatakan bahwa hal-hal yang sifatnya tidak ada hubungannya dengan yang kudus pun bisa diberkati asal, ada kata asal. Benda-benda itu tidak bertentangan dengan iman Katolik. Jadi atau misalnya alat yang untuk pembunuhan, alat untuk perampokan itu tidak bisa. Yang secara bendanya bertentangan itu nggak boleh. Tapi kalau tidak bertentangan bisa. Jadi benda apapun sebenarnya boleh diberkati. Kayak mobil untuk transportasi ya nggak masalah ya. Kemudian perhiasan. Tapi kalau perhiasan itu kemudian diberkati, Anda juga perlu punya sikap batin ketika memakainya ya. Mungkin untuk pesta, jangan dipakai untuk yang namanya sekarang sombong atau dipamer-pamerkan begini-begini ya. Lalu lain ceritanya, membuat Anda lebih rendah hati itu bagus tentu saja. Tapi kalau membuat Anda, wah diberkati Pastor Yandi ini loh, itu bertentangan ya. Jadi simpelnya boleh, tidak ada masalah. Saya tambahkan sedikit, saya ingatkan saja bahwa barang yang diberkati itu dikhususkan untuk Allah. Dikhususkan untuk Allah, bukan pamer dan sebagainya. Karena itulah ketika kita mempunyai barang rohani, kita harus minta berkat sendiri. Jangan minta pastor berkat rosario banyak-banyak, kemudian kita bagikan pada orang.
Itu tidak benar. Kalau memang bisa demikian, kita minta paus berkati rosario saja berapa banyak, nanti dijual di Indonesia. Tidak benar itu. Jadi harus orang yang bersangkutan itu minta berkat dan dia mempertanggungjawabkan bahwa ini bukan barang biasa lagi, tapi ini dikhususkan untuk Allah, dia harus perlakukan dengan pantas. Itu betul sekali, Pastor. Di dalam buku yang tadi saya sebut juga, pemberkatan bendahara rohani selalu ada pemberkatan untuk orang yang menggunakannya dalam iman. Nanti klop, Pastor, kita sudah sehati sejiwa nih, Pastor. Terima kasih. Oh, sehati. Malam ini kita sama-sama lepas jubah, Pastor. Sebelum tidur maksudnya. Lepas apa? Lepas jubah. Iya, saya selalu lepas Besok jubah. pagi kita pakai lagi. Kalau mau masuk ke kamar, saya lepas jubah. Ngapain pakai? Romo, sebenarnya saya ada kesimpulan, tapi saya pikir ini sudah lewat waktunya. Jadi saya pikir sudahlah. Yang Silakan, Pastor. Kita masih sampai jam 9 pun tidak apa-apa lah. Silakan, Pastor. Satu hal yang harus kita ingat bahwa setan itu adalah malaikat ciptaan Tuhan. Cuma Tuhan tidak ciptakan setan. Itu setan adalah malaikat yang jatuh sedalam-dalamnya sehingga tidak mungkin ditolong lagi. Kedua, bahwa karena dia ciptaan, maka ada penciptanya, ada pawangnya yang lebih hebat. Kalau kita takut kepada ciptaan, kenapa kita tidak bersandar kepada pawangnya sendiri? Itu Tuhan sendiri. Lalu manusia ini istimewa. Manusia punya badan malaikat, punya badan jasmani juga. Maka setan sangat iri kepada manusia. Manusia tidak perlu takut setan. Setan sangat iri pada manusia karena manusia bisa membuat keputusan menyangkal Allah atau memuliakan Allah atau taat pada Allah. Setan tidak bisa, dia hanya bisa menyangkal Allah. Malaikat hanya bisa memuliakan Allah. Manusia bisa punya kebebasan. Karena itu manusia jauh lebih unggul dari setan sebenarnya. Itu kesimpulan saya. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Garis bawahi apa yang sudah disampaikan tadi dengan sangat luar biasa. Jadi kalaupun kita pernah menyangkal, kita bisa balik lagi, Pastor ya. Istimewa sekali kita ini ya. Iya. Pastor, ini ada satu lagi nih dari mengapa sih setan mau kita manusia jatuh? Oh, ini pertanyaan terakhir ya. Ya, Kenapa? sudah terakhir. Setan ini, kalau istilah saya, kenapa setan kurang kerjaan sih, gitu ya? Kepo. Ya, jawabannya simpel. Kita sangat dikasih Allah. Kita istimewa di mata Allah. Bahasa gampangnya, kalau Anda membuat barang tertentu dan barang bikinan Anda dirusak orang, Anda sedih. Itu cuma barang loh ya. Pastor Yandi itu punya barang bagus sekali yang Bunda Maria di aula itu, Pastor ya. Sekarang saya tanya Pastor, seandainya karya Pastor itu kemudian ada yang orang bakar, kemudian hancur, apa perasaan Pastor? Urut dada. Ya, sedih sekali. Demikianlah sebenarnya setan maksudkan. Setan nggak ada urusan dengan kita, tapi kita dipakai oleh setan supaya kalau kita hancur, kita jatuh, Allah itu nangis, sedih sekali. Jadi sebenarnya setan itu melawannya kepada Allah. Kita hanya diserang demi supaya kalau kita hancur dan jatuh, hati Allah hancur karena kita paling disayangi oleh Tuhan. Jadi simpelnya seperti itu. Lalu saya pikir kita sudah boleh mengakhiri acara kita pada malam ini. Kami semua 500 orang dan mungkin akan lebih banyak lagi. Sangat berterima kasih pada Rama Bayu yang sudah membimbing kita. Kita sudah belajar banyak. Kita juga bisa berbagi kepada sesama yang mungkin tidak ikut pelajaran ini. Semoga ini lebih membangun iman kita dan kita semakin percaya dan bersandar kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita karena Tuhan adalah pencipta segala-galanya. Demikian, Pastor. Terima kasih, Pastor. Kita ucapkan terima kasih juga untuk Pastor Yandi yang berkenan menjadi moderator bagi kita. Seumur-umur kami seminar daring tidak pernah ada seorang pastor yang menjadi moderator dan malam ini pertama kalinya dalam sejarah Katkit yang bekerja sama dengan gereja Paroki Kristus Raja Medan ada pastor yang sangat terkenal, pastor terkenal sekali, Pastor, dan senior. Saya
ketemu di Medan lalu sudah menganggap beliau suhu ya guru, dan kemarin juga saya ke Medan justru bukan saya yang mengajar tapi saya banyak diajar. Terima kasih ilmu, kesaksian iman juga dan kesetiaan sebagai seorang imam yang juga menjadi teladan bagi saya yang masih memulai ini, Pastor. Terima kasih atas kehadiran malam hari ini. Pasti kehadiran Pastor memberkati semua audiens yang hadir ini semuanya. Terima kasih Rama, juga terima kasih Pak Firdi atas kerjasama yang baik ini. Mari teman-teman, meskipun tidak bersuara, kita berikan tepuk tangan untuk Pastor Bayu dan Pak Firdi. Dan untuk Pastor Yandi Buntoro. Ya. Jadi malam hari ini Istimur dan Buntoro kayaknya udah bersekutu, Pastor. Sudah.